Yepo. Omo, udah mulai. Hai Cinggu. Cairaman Nexa Paisanimida. Ketemu lagi sama Nexa Paisan yang pastinya nemenin Yorobun dan juga Cinggu-cinggu semua di rumah di Omo, your number one K-pop entertainment. Cinggu, gimana kabarnya? Sehat Cinggu? Harus sehat dong, tapi buat kamu nih Cinggu ya, yang mungkin agak sedikit gabut, terus juga penasaran gitu ya sama info-info terbaru atau terupdate tapi nggak tahu nyarinya di mana. Pantengin Oni Nexa dong, yang pasti di Omo. Karena Nexa mau ngasih tahu info mulai dari lagu-lagu terbaru, terus ada mukbang juga, ada hottest gossip, ada fun fact juga dong yang pastinya. Kalau kamu takut ketinggalan nih Cinggu, jangan lupa di turn on notification atau yang pastinya dinyalain loncengnya biar gak ketinggalan di Omo, your number one K-pop entertainment. Ada Omo fun facts nih Cinggu. Katanya New Jeans ini comeback dan akan debut di Jepang. Yang bener dong. Jadi nih Banis, New Jeans kemudian akan membuat debut resmi mereka di Jepang. Ini pada tanggal 21 Juni menjelang debut Jepang mereka. Nah, right now akan dirilis pertama kali pada bulan Mei sebagai lagu komersial di Korea dan juga Jepang loh Banis. Udah gitu Banis, selain melakukan promosi di acara musik Korea dan juga di Jepang, New Jeans bakalan mengadakan fan meeting Jepang untuk pertamanya mereka. Nah, dengan tajuk Banis Camp 2024 di Tokyo Dome pada tanggal 26 dan 27 Juni. Banis, gak sabar ya, apakah Nexa harus flight ke Jepang untuk ketemu New Jeans? New Jeans juga ini bersiap untuk ngerilis album baru mereka pada paruh kedua tahun 2024. Udah kayak gitu nih Bania, setelah itu mereka juga berencana untuk memulai tur dunia pertama mereka di tahun 2025. Fun fact yang kedua, Cinggu, Nexa mau ngasih tahu nih kalau Lisa Blackpink ini katanya dirumorin gak lagi diselin. So, katanya para penggemar ini kompak jual rugi produk sampai jadi trending. Omo, bisa begini ya? Nah, ini pada tanggal 22 Maret nih Cinggu, Celine ngumumin duta global baru mereka untuk merek mewah tersebut. Nah, karena posisi tersebut nih Cinggu, ini udah lama kan dipegang sama Lisa Blackpink yang akhirnya muncul spekulasi bahwa Lisa Blackpink ini diganti dan gak lagi bekerja sama dengan desainer tersebut. Meskipun begitu, hal ini juga bisa dimengerti karena penggemar gak lagi memiliki kewajiban untuk mendukung merek yang telah berhenti berkolaborasi dengan idolanya mereka Cinggu. Nah, tapi banyak juga nih ya Cinggu ya, banyak orang yang bilang kalau masih belum ada berita tentang status Lisa saat ini dengan Celine. Jadi fans juga nggak boleh buru-buru untuk menjual barang-barang yang mereka punya nih Cinggu gitu ya. Sementara itu Cinggu, penjualan massal membuktikan bahwa kolaborasi Lisa sama Celine ini telah mendatangkan banyak pelanggan baru bagi merek tersebut. Cinggu, sedih banget karena ada opa aku yang support ayangnya loh Cinggu. Nggak deh, nggak sedih. Tapi Oni Nexa juga seneng gitu ya. Ini ada Kim Woo Bin kirim truk kopi mewah untuk ayang beb, yaitu Shin Min Ah. Jadi ini pasangan selebriti yang sudah lama dan kita kagum-kagumi ini gitu ya Cinggu ya. Ada Shin Min Ah dan juga Kim Woo Bin yang terus menunjukkan keserasian mereka, rasa kasih sayangnya mereka. Apalagi menunjukkan salah satu dukungan untuk satu sama lain gitu ya. Salah satunya ini ada truk kopi yang didekorasi dengan bunga mawar. Udah gitu warnanya juga bunga mawar merah yang gemes-gemes, ada warna pinknya juga. Pokoknya bagus banget gitu Cinggu ya. Ini dikirimkan untuk ayang beb yaitu Shin Min Ah. Nah, di bagian atas spanduk itu ya, di truk kopinya Kim Woo Bin nulis pesan semua staf dan pemeran
Karma, yaitu judul film yang atau series yang lagi dibintangi sama Shin Min Ah, ini memiliki kekuatan gitu ya. Katanya aku mendukung kalian sepenuhnya. Nah ini terutama aku sangat mendukung Shin Min Ah dari Kim Woo Bin. Romantis banget nih, jadi pengen punya ayang beb deh kalau kayak gini. Oke Cinggu, habis ini Nexa mau kasih tahu ya ada hottest gossip. Kira-kira datangnya dari siapa? Penasaran ini Nexa juga. Kayaknya tuh nggak lengkap gitu ya nggak sih kalau kita lagi ngobrol sama teman-teman tapi kurang asupan gosip. Kurang gosip dari temen kamu? Gak apa-apa. Nexa bakal kasih tahu ya Cinggu, ada Omo hottest gossip. Omo banget nih Cinggu. Ini adalah salah satu hottest gossip terpanas di minggu ini. Kenapa? Karena pacar aku ya ada Kim So Hyun yang terkena imbasnya dari berita yang satu ini gitu ya. Jadi nih Nexa mau ngasih tahu kalian semua jangan dulu emosi, biarkan aku aja emosi. Ini ada Kim Saeron yang mengunggah foto selfie-nya bersama Kim So Hyun di Instagram Story. Omo banget gitu ya. Nah foto tersebut diunggah nggak pakai caption dan menimbulkan spekulasi dan juga pertanyaan-pertanyaan para netizen terutama aku gitu ya. Nah ini Kim So Hyun itu fotonya tuh tampak menempelkan pipinya dengan pipinya Kim Saeron nih Cinggo ya, sehingga terlihat seperti mesra. Sebenarnya kalau dilihat juga nggak mesra, cuman kayak saling nempel aja gitu Cinggu pipinya. Nah nggak sampai 1 menit Kim Saeron ini ngehapus foto selfie yang udah diuploadnya itu. Tapi unggahan tersebut berhasil di capture atau di screenshot sama netizen gitu ya. Nah sejumlah netizen Korea ini mulai berspekulasi dan juga menduga Kim So Hyun ini dan Kim Saeron itu berpacaran. Tapi kalau kita lihat detailsnya gitu ya, karena mata netizen tuh sangat detail dan sangat jeli, ini foto udah lama dan juga foto-foto yang kayak masih jadul, masih merintis karir gitu. Nah perbedaan usia mereka juga kan terpaut 12 tahun nih Cinggu ya kan. Ini juga sontak menjadi sorotan sama netizen. Menyusul desas-desus tersebut Cinggu, ini Ten Asia mengabarkan Kim So Hyun dan juga Kim Saeron pernah digosipin pacaran di masa lalu. Nah Kim Saeron ini juga pernah menyebut Kim So Hyun sebagai pasangan idealnya di dunia akting kepada Ilgan Sport pada tahun 2017. Alhasil, Kim Saeron ini dituding mengunggah foto selfie mesra mereka ya. Ini secara sengaja. Apalagi kan Kim So Hyun tuh sekarang lagi ada drama ya kan. Drama di Queen of Tears. Lagi naik-naiknya gitu nih Cinggu. Tiba-tiba tanpa sebab gitu Kim Saeron tuh kayak nge-upload aja gitu kan, kayak ada apa nih, maksudnya apa gitu ya. Nah Cinggu, agensi Kim So Hyun ini, gold medalist ini berpendapat dengan tegas bahwa keduanya itu nggak pacaran. Pokoknya no gitu ya. Nah foto selfie mesra yang diunggah Kim Saeron ini merupakan foto lama saat keduanya bernaung di agensi yang sama. Katanya gitu. Dan juga nih gold medalist ini juga tidak tahu alasan Kim Saeron tuh mengunggah foto itu tuh untuk tujuannya apa. Apakah hanya untuk mencari perhatian gitu, karena pamornya kan yang kita tahu pada saat ini Kim Saeron lagi redup gitu ya. Kim Saeron ini mengatakan bahwa dia tengah mempersiapkan pernyataan. Meskipun Kim Saeron ini gak menjelaskan pernyataan yang dimaksud. Udah gitu Cinggu, netizen Korea juga meyakini bahwa dia membicarakan foto mesra yang diunggahnya ini bersama Kim So Hyun. Katanya nih, aku sedang mempersiapkan pernyataan, begitu aku selesai membuatnya aku akan merilisnya. Ungkap si Kim Saeron. Seperti yang dilansir dari Korea Bu nih Cinggu. Ini juga ada sejumlah netizen Korea memberikan reaksi negatif dan menyambut Kim Saeron ini katanya aduh agak-agak caper gitu ya. Nah
Karena Kim Sae-ron telah masuk ke daftar blacklist akibat kasus menyetir dalam keadaan mabuk, jadi Cinggu nih agak sedikit sebel gitu ya. Kalau Cinggu yang ada di rumah dan yang lagi menonton Omo ini, gimana tanggapannya? Status gosip yang satu ini Cinggu ya, ini sama-sama body goals. Tahu gak sih kenapa? Karena yang satunya atlet, yang satunya juga suka banget nge-gym. Nah, tahu gak kira-kira nih Cinggu siapa? Kabar yang kali ini datangnya dari Jihyo Twice. Nah, Jihyo Twice ini dikabarkan berpacaran sama atlet nih Cinggu ya. Nah, ini atletnya bukan sembarang atlet, ini adalah atlet skeleton yang pernah meraih medali emas. Jadi ini namanya Yoon Sung Bin Cinggu. Kalau kalian belum tahu bisa dikepoin dulu, karena yang satu cantik badannya bagus, yang satu ganteng juga badannya bagus ya, body goals dua-duanya. Dan juga ini menyusul desas-desus yang beredar, agensi Jihyo Twice dan juga Yoon Sung Bin akhirnya merilis pernyataan resmi. Katanya Sway ini melaporkan Jihyo Twice dan juga Yoon Sung Bin telah berpacaran selama 1 tahun lamanya, dan keduanya dikenalkan sebagai teman dan mengembangkan hubungan romantis. Nah, kepada Sway ini kenalan Jihyo Twice dan juga Yoon Sung Bin mengatakan keduanya semakin dekat karena memiliki hobi yang sama, yaitu sama-sama suka berolahraga nih. Nah Cinggu, atlet skeleton yang tampil dalam survival show Netflix Physical 100 itu sering memberikan bantuan pelatihan olahraga untuk Jihyo Twice. Bisa dibilang PT sangat personal ya kalau yang satu ini ya. Udah personal trainer, personal makin personal lagi gitu ya Cinggu ya. Nah, saya juga menyebutkan Jihyo Twice dan juga Yoon Sung Bin ini sering berkencan di kawasan Geumho di distrik Sungdong, Seoul gitu ya. Rumah Jihyo dan juga Yoon Sung Bin ini ternyata tuh berdekatan Cinggu. Sampai akhirnya ini sering menghabiskan waktu bersama di rumah satu sama lain. Dan juga nih, saya juga menerima laporan bahwa Yoon Sung Bin terlihat memasuki komplek apartemen Jihyo Twice dan menjalin hubungan seperti pasangan pada umumnya gitu ya. Menunjukkan kasih sayang, romantis gitu. Dan apalagi nih, kabar pacaran Jihyo Twice dan Yoon Sung Bin ini jadi sontak perbincangan K-Nets gitu ya, apalagi ini sampai ke mancanegara gitu. Dan juga nih nggak sedikit yang membandingkan mantan kekasih Jihyo Twice, yaitu Kang Daniel dan Yoon Sung Bin yang sama-sama berbadan kekar gitu. Gemes banget ya dua-duanya, soalnya body goals banget sih, ya nggak sih Cinggu? Udah cantik, prestasinya segudang. Penasaran gak sih kira-kira siapa yang dapetin prestasi yang satu ini? Aku bakal bahas di Omo Sing Along. Cinggu ya! Lagu yang satu ini selain keren, video klipnya juga bagus, lagunya juga keren banget. Ini G-Idol meraih perfect all kill dengan lagu B-side-nya yaitu Fate. Debak banget ya kan? Ini perfect all kill ini Cinggu. Mari kita bahas lagu yang satu ini ya kan. Chart Instinct secara resmi mengumumkan bahwa lagu hit terbaru G-Idol yaitu Fate telah mencetak perfect all kill. Ini setelah menyapu posisi teratas di tangga lagu musik domestik utama Korea. Nah, G-Idol ini ya Cinggu menyamai rekor Twice dan juga IVE sebagai girl group dengan lagu terbanyak yang mencapai perfect kill. Ini debak banget nih Cinggu ya. Grup ini telah mencetak all kill sempurna Cinggu dengan 4 lagu berbeda sebelum Fate. G-Idol sebelumnya mencapai prestasi tersebut dengan Tomboy, terus juga ada NXDE dan ada Queen Card. Meskipun G-Idol awalnya nih tidak mempromosikan Fate di acara musik selama promosi comebacknya ya untuk album terbaru mereka. Lagu Fate ini menjadi lagu yang disebut-sebut nih Cinggu lebih baik menonjolkan kualitas vokal dari G-Idol. Nah, sebab lagu Fate ini juga memiliki lirik yang mengungkapkan kesedihan yang mendalam dan sukses dibawakan oleh G-Idol dengan penuh
penghayatan gitu Cinggu. Nah Cinggu ada gak sih yang udah lihat video klipnya terus juga udah dengerin lagunya? Penasaran kan? Mending langsung diceki-ceki sekarang. Cinggu ya. Yang kedua, Nexa mau bahas opa-opa Korea yang gemes-gemes. Tapi bingung nih, harusnya aku panggil opa-opa apa adek-adek Korea gitu kan. Karena secara umur mereka masih sangat muda, tapi prestasinya juga selangit, tapi mereka juga ganteng banget gitu. Kira-kira siapa? Nah, Cinggu. Ini ada NCT Dreams yang merilis lagu Smoothie yang masuk dalam mini album Dream Space yang dirilis pada tanggal 25 Maret kemarin. Jadi lagu ini sedikit tampil berbeda ya dibandingkan dengan lagu-lagu NCT Dream pada umumnya nih Cinggu, yang biasanya tuh beratmosfer muda gitu ya, terus juga seger, yang chill. Nah kalau sekarang agak terbalik gitu ya. Di Smoothie ini lebih kental dengan nuansa hip hop dan juga dance mereka yang super energik. Nah, makna lirik lagu Smoothie ini, Cinggu, ini adalah tentang dunia yang kelam dan perasaan-perasaan negatif yang sering kita rasain. Jadi ini bisa dibilang super relate gitu ya sama kita-kita semua. Tapi nggak cuma itu, NCT Dream juga ngajak kita semua untuk tetap yakin dan positif dengan cara mencampur semua hal tersebut dan menelannya layaknya meminum smoothie. Smoothie ini sendiri dalam lirik lagunya Cinggu ini bisa diartikan sebagai semua hal-hal negatif tersebut yang kami terima dengan keberanian tinggi. Alih-alih menghindarinya, kita menghadapi itu semua dengan keyakinan bahwa setelah menelannya, kita semua akan hilang. Hah? Hilang apa nih? Hilang dong perasaannya ya Cinggu ya. Apalagi perasaan kita yang jadi lebih baik dan kita menjadi orang yang baru gitu. Nah, sampai akhirnya di akhir video ini seluruh anggota ini memperlihatkan duduk dengan beberapa gelas smoothies ya, yang dilihat-lihat ini warna smoothies itu warnanya gelap gitu. Nah jadi warna itu ini adalah simbol dari segala keburukan, kenegatifan semua ya, apalagi hal-hal yang sebel-sebelnya gitu ada di minuman itu yang katanya siap diminum alias berhadapan dengan para member. Nah Cinggu ya, langsung aja nih kamu bisa dengerin atau bisa langsung lihat video klipnya NCT yang satu ini. Banyak banget nih rapokinya, ramyun tteokbokki. Mau nggak? Mau nggak Cinggu? Enak banget tuh. Gimana kalau sambil makan ramyeon sambil Nexa kasih rekomendasi di Omo Watch Time. Nah Cinggu, ini aku sambil makan ya. Ini biasanya kalau orang Korea makan rapoki itu biasanya makannya ditutup pancinya gitu. Nih, enak banget ya pasti nih. Sambil makan ya Cinggu. Sebab enak banget. Makasih ya Kak udah masakin. Omo enak banget. Cinggu, rapoki ini nggak sepedas drama yang satu ini. Kenapa? Drama yang satu ini tuh super pedas. Enak banget juga buat ditonton sambil makan rapoki. Nah, satu rekomendasi series yang mau Nexa kasih tahu ke Cinggu ini ada Marry My Husband. Jadi Marry My Husband ini Cinggu salah satu series yang Nexa tungguin banget tiap minggunya. Dibintangnya sama Park Min Young bersama Na In Woo dan juga Lee Ik Kyung. Drama yang diadaptasi dari webtoon ini berjudul sama juga ya Marry My Husband nih Cinggu, yang mengangkat tema perselingkuhan. Aku suka drama-drama yang seperti ini ya Cinggu ya, karena ada dramanya, ada sedihnya juga, terus juga ada romansnya juga gitu, dan ada plot twist lainnya. Nah, plot Marry My Husband ini berangkat dari seorang perempuan yang terbunuh usai melihat suaminya berselingkuh gitu Cinggu. Ia kemudian hidup lagi di masa lalu kayak seperti diberi kesempatan yang sebelumnya dia gak dapetin di kehidupan masa lalunya gitu. Nah, Cinggu,
Di drama ini diadaptasi dari webtoon populer dan faktanya Park Min Young ini sebagai peran utama di drama ini menurunkan berat badan secara signifikan sampai katanya selama syuting dia tuh gak banyak makan dan dia hanya minum suplemen gitu kalau nggak salah ya. Dan yang pastinya ini berperan sebagai perempuan pengidap kanker yang berbadan sangat kurus yang membuat Park Min Young ini akhirnya bertransformasi untuk menurunkan berat badannya agar bisa menjadi karakter yang ia mainkan lebih pas gitu ya. Ini pemecahannya, ia menurunkan berat badan sampai 37 kg. Baik banget berarti kan ya. Ini sangat amazing banget, sangat debak banget nih Cinggu karena didedikasi yang sangat luar biasa dari Park Min Young yang dilakukan agar penonton bisa ikut merasakan apa yang terjadi di dalam drama tersebut. Nah ini tuh juga bisa membuat seolah-olah kita kayak ikut marah-marah realistis gitu nih Cinggu ya. Kira-kira Cinggu-Cinggu udah ada yang nonton series yang satu ini belum? Kalau belum mending nonton, tapi jangan lupa siapin tisu karena ada juga nih ya scene-scene yang penuh dramatis dan juga sedih. Ditonton sekarang nih Cinggu nih. Ih susah banget ya kalau bikin kayak ombre-ombre lips gitu. Cinggu gimana nih? Susah gak sih bikin kayak ombre-ombre lips gitu? Tapi aku juga pengen bikin ombre-ombre lips yang katanya ini tuh lagi disukain banget sama Gen Z dan orang-orang Korea. Gimana kalau kita bahas di Omo Fashion? Oke Cinggu, kalau Omo Fashion yang kali ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena biasanya kan Oni Nexa ngasih tahu tentang profesionan banget ya. Baju-baju banget gitu, warna-warna baju yang keren-keren banget. Tapi di Omo Fashion kali ini Cinggu agak sedikit berbeda karena kita akan membahas soal permakeupan yang dimana makeup ini juga menunjang penampilan dan fashion kita. Setuju gak sih Cinggu? Apalagi banyak banget ya tren-tren makeup yang orang-orang Korea tuh lagi pada suka gitu. Dan banyak banget juga ya influencer atau selebriti yang sekarang itu kiblatnya Korean makeup. Nah, satu hal tentang K-beauty yang membuat begitu unik adalah trennya yang selalu berubah nih Cinggu. Dan juga dia tuh bisa berkembang, beradaptasi dari waktu ke waktu. Ini adalah sederet makeup item dan juga hacks dari Korea yang wajib kamu cobain. Oke, yang pertama ini ada caramel blush. Kalau kalian nih ada yang udah pernah dengar caramel blush atau belum? Tren caramel blush on ini mulai happening di kalangan K-beauty lovers ketika New Jeans mulai debut dan juga pakai tren-tren caramel blush on. Ini sesuai dengan namanya ya, riasan dengan warna coklat karamel ini terlihat simple tapi tidak terlalu mencolok, tapi tetap kelihatan gitu kalau di kamera. Biasanya kan kalau pakai blush on kita suka agak-agak harus ekstra gitu warnanya ya, tapi dengan teknik caramel blush ini udah pasti terlihat lebih menarik. Yang kedua ada juicy lip tint. Siapa nih Cinggu yang suka banget pakai lip tint? Hacks yang satu ini jadi tren dan cocok banget juga kalau kamu merupakan seorang pecinta lip gloss. Tapi sering sebel banget karena gampang pudar atau buat Cinggu yang rambutnya panjang kadang-kadang kalau kena angin kan suka nempel-nempel gitu ya. Nah, lip tint yang satu ini ya tidak hanya memberikan kilau tanpa pudar, namun juga membuat bibir terlihat lebih berisi, lebih pelampi dan juga lebih sehat gitu Cinggu ya. Bisa dicoba nih juicy lip tintnya. Oke, another hacks, another item. Ini yang ketiga ada sparkle eyeshadow, yang dimana ini bisa bikin mata kita menjadi lebih pop up ya. Di saat kalau kebanyakan tren makeup ini lebih cenderung menonjolkan sisi yang kalem, yang natural gitu ya. Kalau sekarang tuh udah beda banget nih Cinggu. Kini penggunaan glitter di area mata ini mulai dilirik sama banyak orang, terutama Kinets gitu Cinggu ya. Apalagi nih setelah Chung Ha mempopulerkan tampilan yang garang, berani, dan juga berwarna-warni untuk setiap comebacknya dengan kilauan eyeshadow. Nah banyak macamnya juga nih untuk si glitter-glitternya. Ada yang lebih gede banget gitu ya, si butiran-butirannya, ada yang lebih soft. Kira-kira kalau Cinggu sendiri lebih suka yang agak terlihat pop up atau yang soft nih glitternya Cinggu?
Yang satu lagi Nexa mau ngasih tahu, mungkin kalau kalian suka ombre lips, ini ada dual tone lips yang dimana tren bibir dengan gradasi dua warna yang udah populer sejak beberapa tahun yang lalu dan ini sampai sekarang tuh masih happening gitu ya. Dan bisa dibilang kalau ombre lips ini bisa membuat bibir kita tuh semakin segar, udah gitu agak sedikit lebih besar gitu ya. Dikatakan memberi penampilan yang lebih mudah pada penggunanya, brand Laneige ini bahkan sampai mengeluarkan lip balm dengan dua warna khusus untuk membuat tampilan ini menjadi lebih mudah didapat. Ada yang udah punya belum? Gimana kalau kita beli aja kali ya? Seger banget nih Cinggu. Kita bakal bahas makanan dan juga minuman di Omo Mukbang. Cinggu ya, di Omo Mukbang episode kali ini aku akan membahas makanan yang menurut aku ini cukup unik dan tidak semua orang suka, tapi banyak juga yang suka gitu ya. Jadi makanan ini adalah sundae. Ada yang tahu sundae itu apa? Tapi bukan sundae es krim ya, beda loh, ini beda loh. Jadi sundae yang satu ini bukan jenis makanan yang manis-manis, melainkan ini makanan yang asin-asin gitu ya. Jadi sundae ini adalah masakan Korea yang dibuat dengan cara mengisi usus sapi atau babi dengan berbagai bahan makanan, kemudian direbus gitu. Bisa dibilang kalau orang Indonesia ini jeroan gitu ya Cinggu ya. Tapi kalau di Korea ini cara masaknya juga berbeda gitu. Nah, sundae ini juga termasuk dalam varian sosis darah, sama seperti haggis dari Irlandia dan juga didih dari Indonesia. Nah, makanan ini sendiri Cinggu, ini adalah jajanan populer dari Korea yang merupakan salah satu kuliner tradisional Korea yang juga banyak diminati K-nets di sana. Nah, bahkan Cinggu, resepnya ini tertulis dalam buku panduan memasak Yuhap Chongso dan juga Siu Jonso yang terbit pada masa dinasti Joseon. Nah, variasi sundae yang banyak ditemukan di Korea ini itu biasanya yang terbuat dari usus babi dan diisi dengan soun. Ada juga ada barley dan juga darah babi. Kadang ini ditambahin juga sama daun perila, pasta kedelai, nasi, ada kimchi dan juga kecambah. Meskipun kayak gitu nih Cinggu, ini setiap daerah di Korea juga punya resep yang berbeda dan masing-masing tempatnya mereka jadi punya ciri khasnya sendiri gitu Cinggu ya. Gimana nih Cinggu? Ada yang sudah pernah coba atau mungkin ada yang berani coba? Cinggu, ya aku lagi ngidam banget sama itu deh japchae. Aku habis ini mau makan japchae dulu ya. Tapi tunggu dulu Cinggu, jangan lupa ya, kalian harus saksiin terus ya Omo, your number one K-pop entertainment setiap episode-episodenya karena banyak banget di situ info-info menarik, info-info terupdate dan yang pastinya nggak bisa kalian lewatin. Dan sekali lagi jangan lupa untuk di-turn on notification atau dinyalain loncengnya. Oke? Besok kita ketemu lagi ya di episode berikutnya ya. Annyeong! Jangan lupa nonton terus di Omo, your number one K-pop entertainment.